Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang kejujuran dan keadilan dan memohon bantuan Roh Kudus. Jadi dua materi ini akan Pak Wana jelaskan hari ini. Adapun nanti urutannya adalah Pak Wana akan menjelaskan secara penuh dulu mulai dari awal sampai akhir. Jadi Pak Wana akan menjelaskan mulai awal sampai akhir. Nah, setelah itu baru kita nanti bisa tanya jawab dan bisa sedikit membahas tentang yang ada di Jamrud ataupun buku paket. Gitu ya. Oke, yang sudah siap tunjukkan jempolnya ke Pak Wana dulu. Semuanya. Ya, oke, sip, mantap. Baik, anak-anak semuanya, kita akan awali kegiatan hari ini untuk membahas tentang kejujuran dan keadilan serta memohon bantuan Roh Kudus. Kita awali dengan berdoa, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kepada Karin dipersilahkan untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Karin, bisa dimulai? Iya, Pak. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan, ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Sebentar pagi ini kami akan mengikuti MIT. Tolong Tuhan sertai kami sampai nanti akhir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Baik, terima kasih Karin sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Kita akan awali dengan satu hal gitu ya, kegiatan hari ini. Oke, sekarang kita pegang telinga kita yuk. Oke, kita pegang telinga kita semuanya. Ya, masih ada yang ngantuk-ngantuk, itu supaya tidak ngantuk ya. Nah, kita pijit-pijit dulu ya. Oke, sekarang semuanya senyum. Nah, senyum yang paling manis ya, supaya enak ya. Nah, oke. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang kejujuran dan keadilan. Nah, Pak Wana akan membacakan satu kisah tentang uniknya kantin kejujuran. Tentu dalam hidup sehari-hari sebelum pandemi itu kita pernah mendengarkan cerita atau pernah mengalami mungkin ya berada di sebuah kantin yang namanya kantin kejujuran. Nah, anak-anak Pak Wana akan bacakan ya. Pagi itu sekitar pukul 9, saya dan seorang teman saya hendak menuju musola fakultas untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di musola, sesudah berwudu, mata saya menangkap pemandangan unik. Belum tahu pasti pemandangan apa. Lalu saya mendekati pemandangan tersebut. Saya kaget ketika melihatnya. Ada dua kantong plastik berwarna hitam untuk arem-arem dan yang berwarna putih untuk keripik tela. Dan lebih unik lagi, ada kertas di atas masing-masing kantong plastik tersebut. Saya mulai berpikir, ternyata ini yang disebut kantin kejujuran. Kantin kejujuran adalah salah satu cara berwirausaha yang kreatif, cara berjualannya sederhana. Anda tidak perlu menunggu barang dagangan Anda sampai ada si pembeli. Letakkan saja barang dagangan Anda yang menurut Anda sendiri tempat tersebut strategis, ramai didatangi orang. Buat para mahasiswa atau pelajar dan untuk semuanya, ini bisa dijadikan pembelajaran sekaligus bisnis peluang usaha untuk menambah penghasilan. Nah, gambarnya ada di samping kanannya ini ya, yang saya bacakan tadi. Kantin kejujuran memang unik, lebih unik lagi penjual dan transaksi dilakukan di rumah Allah. Ya, tadi di musola itu ya. Ini adalah pertama kali saya menjumpai secara langsung dengan mata kepala saya sendiri. Tidak lama kemudian, otak saya memunculkan poin-poin yang menyangkut kelebihan dan kekurangan dari kantin kejujuran ini. Jadi tentu di dalam kantin kejujuran ini ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, gitu ya. Kelebihannya,
Yang pertama, melatih kejujuran dari para pembeli menjadi tujuan yang paling menonjol. Sekarang ini menemukan orang-orang jujur mulai susah, mulai memprihatinkan. Ya, maka perlu berlatih ataupun melatih kejujuran. Yang kedua adalah perlu kreatif. Kantin kejujuran adalah kantin yang menawarkan cara yang kreatif untuk menarik minat pembeli agar si pembeli membeli produk yang ditawarkan. Tidak hanya kelebihan, tentu ada kekurangan, gitu ya. Kerugian, apa kerugiannya? Penjual bisa saja mengalami kerugian yang tidak dapat mengembalikan modal dan tidak dapat mengembalikan modal alias bangkrut atau gulung tikar. Misalnya pembeli hanya mengambil produk penjual tanpa memasukkan uang bayaran ke dalam tempat yang disediakan. Namanya saya kan kejujuran. Kita mau ambil langsung bayar, kan harusnya begitu kan? Tapi bisa jadi kita ambil, lihat kiri kanan nggak ada orang, langsung kita taruh di kantong, kita kabur. Ya. Jadi ini termasuk salah satu kekurangan. Rawan pencurian. Jadi sangat mungkin hal ini terjadi karena uang hasil penjualan tidak ada yang menjaga. Ya, bisa hilang, diambil maling. Ya. Sesudah sholat, perut saya mulai demo. Iseng-iseng saya mencoba membeli satu buah arem-arem untuk mengisi perut yang kosong. Enak juga rasanya. Melihat keprihatinan dalam masyarakat yang banyak bertindak tidak jujur dan tidak adil, berbagai lembaga pendidikan membangun sarana untuk mengembangkan perilaku jujur dan adil, yakni kantin kejujuran. Dalam kantin itu tidak ada penjualnya. Orang yang membeli mengambil barang dan menaruh uang di tempat yang disediakan. Bagi yang menyadari dan berniat baik, hal itu dapat berjalan dan menjadi kesempatan menguji kompetensi terhadap kejujuran dan keadilan. Namun di tengah upaya itu masih ada sebagian yang bertindak tidak jujur dan tidak adil, yakni mengambil barang dan tidak menaruh uang. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita belajar dari kitab suci ya, tentang kejujuran dan keadilan. Mari kita belajar dari kitab suci. Saya minta bantuan Mike ya untuk membacakan kitab suci ini. Dipersilahkan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya. Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu ke dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Baik, terima kasih Baik sudah membacakan ya. Pak Wana akan sampaikan di sini adalah kisah para rasul bab 5
Jadi di sini adalah Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Ada suatu kisah tentang Ananias dan Safira. Di mana dalam kisah tadi tentu satu contoh yang menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakjujuran. Ya, akibat dari ketidakjujuran. Apa akibatnya? Ya, tadi di sini kan dicontohkan mati ataupun wafat. Ya kan, itu salah satu akibat dari ketidakjujuran. Nah, anak-anak, Pak Wana akan bacakan di sini ya. Dalam Kisah Para Rasul tersebut, tampak akibat dari orang tidak jujur adalah kematian. Jadi seperti Ananias dan Safira tadi, karena dia tidak jujur, maka hasil yang diperoleh adalah kematian. Demikian dalam masyarakat kita. Kalau orang-orang tidak berbuat jujur dan adil, maka masyarakat itu akan menuju pada kehancuran dan kematian. Meskipun nyatanya orang-orangnya masih hidup, sesungguhnya masyarakat sudah tidak punya gaya hidup karena pelestari kehidupan masyarakat adalah kejujuran dan keadilan. Jadi yang menjadi pelestari kehidupan di dalam masyarakat itu adalah kejujuran dan keadilan. Itu poin pertama. Ya, di hadapan manusia orang masih bisa menipu. Ya, di hadapan manusia, ya, di hadapan sesama manusia, di hadapan anak-anak di hadapan Pak Wana gitu ya, itu masih bisa menipu. Ya tidak. Kalau misalnya anak-anak silahkan kerja sendiri, bisa jadi di rumah yang mengerjakan tidak sendiri, bisa guru lesnya, bisa dibantu orang tuanya, ya. Tapi ketika ditanya apa yang kamu jawab, ya Pak, saya kerja sendiri. Di hadapan manusia, ya, di hadapan sesama, ya, kita itu masih bisa berbohong. Tetapi di hadapan Tuhan dan Roh Kudus, sebagaimana dikatakan, ya, sebagaimana dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi, orang tidak dapat mengelak lagi. Ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan, di hadapan saya, di hadapan guru-guru yang lain, dan di hadapan orang tua kamu masih bisa berbohong. Tetapi di hadapan Allah, di hadapan Roh Kudus, kita tidak bisa mengelak. Kita tidak bisa. Mau ditutupi seperti apapun, ya. Misalnya dikemuli sarung, misalnya, sampai kita nggak kelihatan, masih akan ketahuan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak masih tetap melaksanakan itu? Ya, yang seringkali berbohong dan lain sebagainya. Tapi saya yakin anak-anak semuanya yang mengikuti pelajaran hari ini tidak suka berbohong. Yang setuju tunjukkan jempolnya ke Pak Wana. Ya. Siapa yang suka berbohong, angkat tangan atau tunjukkan jempolnya Pak Wana. Oh, enggak ada. Karena semuanya pasti tidak suka berbohong. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Lebih dari itu, sebagaimana Yesus berbuat, sebagaimana murid Yesus, kita diharapkan untuk tidak hanya berbuat adil, melainkan murah hati. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Ya, selain itu kita harus mau murah hati. Nah, inilah yang untuk diingat anak-anak. Anak-anak harus ingat ini ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah, ini kalau anak-anak yang berbohong berarti misalnya, ya Melvin misalnya, misal ini Melvin ya. Tetapi Petrus berkata, Melvin, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Pertanyaannya akan dikembalikan kepada nama anak-anak masing-masing. Kalau damai ya damai. Kenapa kamu berbohong? Misalnya Emerald, kenapa kamu berbohong dan lain sebagainya. Ya. Nah,
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Anak yang terkasih, ini poin penting, ya. Nanti kalau anak-anak ingin melihat ini lagi, ingin mencatat di buku boleh, ya. Kejujuran dan keadilan adalah moral dasar yang utama. Jadi kejujuran dan keadilan itu adalah moral dasar yang utama atau keutamaan moral. Ya. Jadi kejujuran dan keadilan itu sama dengan mata uang. Ya, tahu ya mata uang ya? Dari arah depan, dari arah belakang berbeda. Ya. Oke. Keadilan akan terjadi kalau ada kejujuran. Kalau kamu tidak jujur, berarti apakah akan terjadi keadilan? Tidak akan terjadi. Maka kalau pengen ada keadilan, kita harus mau jujur. Nah, di sini ketika orang berbuat tidak jujur, maka keadilan tidak mungkin terjadi. Kejujuran menyangkut diri sendiri, keadilan berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Keadilan secara mendasar berhubungan dengan hak dan kewajiban. Orang dapat menerima haknya setelah melakukan kewajibannya. Ya, berkaitan dengan distribusi keadilan menyangkut proporsi dan kebutuhan. Bagi yang lebih membutuhkan dapat diberikan lebih daripada yang kurang membutuhkan. Inilah yang disebut adil. Kalau Pak Wana ringkas adalah adil berarti, ya boleh dicatat di bukunya ya, adil berarti memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Ya, jadi adil itu adalah memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Ya, ini penting. Kalau jujur berarti berkata apa adanya. Ya, tidak diubah-ubah, tidak ditambah-tambah. Ya, itu tentang kejujuran dan keadilan. Nah, sekarang yang berikutnya, bagian kedua, ya. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang materi yang berikutnya, yaitu memohon bantuan Roh Kudus. Ya, kita sebagai manusia harus mau memohon bantuan Roh Kudus. Ya, dasarnya apa? Banyak orang sudah bekerja secara maksimal, memikirkan segala hal, namun tetap saja masih ada juga hal yang kadang tak terpikirkan, sehingga membuat pekerjaan itu tidak berhasil maksimal atau gagal. Ada pepatah mengatakan, manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ya. Nah, manusia memang lemah. Ia tidak dapat mengetahui segala aspek, baik sekarang ini maupun yang akan datang. Berhubungan dengan itu, Tuhan Yesus menasihatkan agar para murid-Nya selalu berdoa, dijauhkan dari segala pencobaan dan memohon kekuatan dan perkenan dari Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan mendapatkan hasil. Jadi, yang terpenting anak-anak, selain kita selalu bekerja dalam hidup sehari-hari, kita juga harus mau berdoa.
Anak-anak tidak hanya belajar, tetapi anak-anak juga harus mau berdoa. Ya, tidak hanya belajar, tetapi juga harus mau berdoa. Nah, seperti dinasihatkan Yesus, Paulus dan Silas, jadi nanti ada kisah Paulus dan Silas, senantiasa memohon penyertaan dan kekuatan dari Roh Kudus, sebagaimana digambarkan dalam kisah para Rasul bab 16 ayat 16 sampai 31. Sehingga boleh berharap apa yang dikerjakan dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Ya, anak-anakku yang terkasih, ini penting. Ya, setiap orang pernah mengalami kegagalan. Kalau saya tanya, misalnya ini saya tanya Jonathan. Halo Jonathan, selamat pagi. Ya Pak, selamat pagi. Ya, ketika Pak Wana bertanya, apakah Jonathan pernah mengalami kegagalan dalam hidup Jonathan? Dalam segala hal, atau dalam hal-hal tertentu, apakah pernah Jonathan? Pernah Pak Wana, pernah merasakan kegagalan. Contohnya apa Jonathan? Contohnya kegagalan dalam belajar atau mengerjakan tugas-tugas. Ya, gagal belajar. Wah, mungkin Jonathan sudah, terima kasih Jonathan ya. Jadi Jonathan mungkin pernah ingin berniat belajar, wah aku nanti pulang sekolah tidur, setelah tidur aku langsung belajar. Tetapi ini semua bisa gagal. Apa alasan kegagalan itu? Berbagai macam. Ada malas, gitu. Ada kepentingan yang lain, ya enggak? Pasti kita semuanya pernah mengalami itu. Ya, penyebab kegagalan ada berbagai macam. Karena kesalahan sendiri misalnya. Misalnya hasil ulangan jelek karena tidak belajar. Kegagalan karena hal-hal lain misalnya sakit atau cuaca. Terkadang seseorang sudah mempersiapkan banyak hal untuk datang lebih awal dalam suatu kegiatan supaya lebih siap. Ternyata di tengah jalan ada kecelakaan yang menyebabkan jalan macet sehingga terlambat sampai ke tempat tujuan. Masih banyak lagi penyebab kegagalan di luar kekuasaan kita. Ya, setelah ini kita mungkin akan mengalami proses yang namanya tatap muka terbatas. Ya, bisa jadi nanti ada agenda kita masuk. Ya, siapa yang sudah kangen masuk angkat tangan? Yo. Ya, woi, semua ternyata. Ada yang tidak kangen masuk? Pak, saya enak di rumah saja Pak, gitu ya. Belajar daring di rumah. Saya lihat dulu. Ada yang angkat tangan? Oh, ada satu anak. Ya, dua anak. Oke, tidak apa-apa. Ya, karena sudah menikmati proses pembelajaran yang terjadi secara daring seperti ini. Nah, nanti walaupun masuk, mungkin bisa jadi tetap ada yang namanya daring dan menggunakan classroom itu mesti ada. Ya, kemarin anak-anak sudah menerima surat edaran atau orang tua sudah menerima surat edaran. Nanti bisa tanya mekanismenya seperti apa, toh ma atau pa atau ya atau bu atau pak gitu ya. Tanya orang tuanya masing-masing. Nah, anak yang terkasih, orang perlu mempersiapkan dengan baik hal-hal yang dapat dijangkaunya atau yang ada di dalam kemampuannya. Hal-hal di luar kemampuan seseorang seperti cuaca, kejadian-kejadian yang akan datang biasanya dipasrahkan kepada Tuhan. Dengan berdoa tadi, gitu ya. Orang-orang berhasil mengoptimalkan kemampuannya sejauh bisa diperhitungkan hal-hal yang akan datang. Sehingga bila sesuatu hal terjadi, tidak lagi menjadi hambatan.
sambil berdoa memohon bantuan Allah. Jika orang berlaku baik, ia akan berhasil dan terhindar dari kegagalan yang fatal. Siapa setelah ini mau gagal dalam hidupnya, angkat tangan? Pasti tidak ada. Karena semua anak ingin mengalami yang namanya keberhasilan. Mari kita berkaca dari kitab suci, atau kita mencari pedoman di dalam kitab suci. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16 sampai 31. Ya, saya minta bantuan Anjaro untuk membacakan. Dipersilahkan, Anjaro. Pada suatu saat, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh itu. Dengan tenunannya, tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menolongmu dari perempuan itu. Sehingga itu juga keluarlah roh itu. Terima kasih Anjaro. Pak Wana akan lanjutkan ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Anak-anak, dalam kisah ini tadi sangat jelas, ketika kita dalam hidup sehari-hari ingin selamat, ya kuncinya harus beriman atau percaya. Ya, dalam kisah ini tadi Paulus dan Silas difitnah dan dilaporkan. Ya, tadi Paulus dan Silas difitnah dan dilaporkan, sehingga mereka didera dan dipenjara. Menghadapi persoalan itu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Berkat doa Paulus dan Silas terjadilah gempa bumi. Penjaga penjara menyangka para tahanan lari, ya toh?
sehingga mau bunuh diri. Namun dicegah oleh Paulus. Penjaga itu pun menanyakan apa yang perlu dibuat agar selamat. Paulus mengatakan agar penjaga itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus agar ia dan seisi rumahnya selamat. Anak-anak yang terkasih, tentu kita sebagai manusia itu memiliki yang namanya akal budi dan kehendak bebas. Ya. Jika akalnya senantiasa dikembangkan, ia bisa memikirkan banyak hal. Namun ada saja yang tidak terjangkau oleh pikirannya, khususnya mengenai peristiwa yang akan datang. Ya toh? Kita tidak bisa memikirkan, oh besok itu yang terjadi pada diri kita itu apa, kan kita tidak tahu. Ya, oke. Selain itu, dalam kebersamaan dengan orang lain ada orang-orang yang tidak sependapat dan sejalan dengan kita. Hal-hal seperti itu menjadi hambatan juga, sehingga niat kita tidak terlaksana dan pekerjaan kita tidak berhasil secara optimal, bahkan gagal. Anak-anak yang terkasih, belajar dari Paulus dan Silas serta nasihat Tuhan Yesus penting bagi kita untuk selalu berdoa agar dijauhkan dari segala percobaan dan memohon bantuan Roh Kudus untuk memberi kekuatan sehingga dapat menghadapi persoalan dan pekerjaan itu dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, kita bisa melihat tadi dari kisah Paulus dan Silas, gitu ya, kisah Paulus dan Silas. Ketika ia dilaporkan, apa yang terjadi? Ya, dia menerima, dia tidak protes dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah. Nah, berkat doa tersebut, Paulus dan Silas terjadilah gempa bumi. Ya, penjaga penjara menyangka para tahanan itu lari sehingga mau bunuh diri. Namun hebatnya apa? Hebatnya Paulus malah melarang, jangan, saya masih di sini. Akhirnya tadi malah kaget. Kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Terima kasih banyak anak-anak yang sudah tepat waktu tadi hadir dalam pelajaran hari ini, tepat waktu luar biasa. Kak Wana memberi acungan jempol kepada anak-anak semuanya. Kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh temanmu, Gabriela Game, dipersilahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih hari ini telah Engkau kumpulkan kami dalam Mid hari kali ini. Kami telah mempelajari banyak hal pada hari ini, dan semoga kami mendapatkan nilai bagus saat ulangan nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.